Kalau kita melihat ini catatan, ini gambar singkat dan data singkat juga yang saya peroleh bahwa ternyata dari bulan Januari sampai Agustus saja itu sudah tercatat lebih dari 2.000 ya bencana alam. Itu laporan dari BNPB. Nanti Pak Bambang bisa tambahkan, tentu saja. Kita senang banget banyak narsum keren-keren ini. Dan ini baru kategori bencana alam ya. Karena sebenarnya bencana itu kan juga ada bencana yang karena aksi manusia seperti konflik militer, teroris, kecelakaan industri, dan lain-lain. Kita fokus untuk bencana alam. Dan next, dan dari apapun jenisnya bencana alam yang terjadi, mulai dari skala kecil sampai bencana yang lebih besar, mungkin bisa di next slide-nya. Ya, bencana ini merupakan fenomena ekologis yang memberikan dampak pada terganggu bahkan rusaknya fungsi masyarakat dan fungsi sosial yang pada akhirnya merugikan, membuat kerugian manusia baik material, ekonomi, dan juga kerugian lingkungan yang meluas. Dan juga ini yang dari pengalaman yang sudah terjadi di negara kita pun itu melebihi dari kemampuan komunitas maupun masyarakat yang terkena dampak dalam mengatasi bencana ini, dan juga kekurangan sumber daya mereka untuk mengatasinya. Next. Dan dari dampak tersebut tidak terkecuali dampak yang juga paling penting adalah konsekuensi yang tidak hanya fisik maupun juga ke area psikologis dan psikososial. Dan terutama ketika kita mencoba untuk masuk dalam masalah Keswa, beberapa respon yang bisa teridentifikasi terjadi pada saat bencana, mulai dari reaksi psikologis yang umumnya muncul, reaksi wajar, kemudian reaksi yang berlebihan, tidak biasa, bahkan berkepanjangan, dan juga reaksi yang membahayakan individu maupun anggota komunitas lainnya. Dan dari mereka semua, dari masyarakat yang terdampak, itu juga dialami baik mereka yang memiliki riwayat Keswa maupun mereka yang sebelumnya tidak memiliki riwayat masalah Keswa sama sekali. Next. Dan ini juga makanya catatan penting untuk diskusi berikut, bahwa dampak ini diharapkan bisa diminimalisir dengan bantuan dari banyak variables, dan kita sudah mencatat juga dari banyak pengalaman bahwa masalah psikososial dalam bencana atau keadaan darurat itu bukan hanya masalah bagi bidang kesehatan, tapi juga ada aktor-aktor lain yang penting, mulai dari lembaga pemerintah, LSM, pemerintah daerah, dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi prioritas utama di sini adalah bagaimana mengintegrasikan kembali individu, masyarakat, keluarga ke kehidupan ketika sebelum terjadinya bencana. Nah, dalam kesempatan 5 hari bersama para narasumber, ini kan keren-keren ya, setuju ya Bapak Ibu sekalian, 163 yang ada di sini nih, narasumbernya keren-keren, tapi pesertanya juga saya lihat oke banget gitu ya. Jadi ini triple keren gitu. Ada beberapa hal yang kita akan highlight, dan semoga ini beberapa catatan ini juga bisa men-trigger terjadinya diskusi. Yang pertama adalah koordinasi dalam konteks Keswa dan juga dukungan psikososial. Kalau di situasi normal, di sini kita tahu bahwa layanan Keswa dan juga dukungan psikososial itu sudah terjadi, sudah ada koordinasi antara sektor kesehatan, dari sektor lain, sektor sosial, pendidikan, hukum, masyarakat sipil. Mungkin dalam situasi bencana yang mau kita lihat lagi, apakah memang kita perlu merujuk dan kemudian kita perlu melihat lagi model koordinasi yang berbeda, mulai dari kebijakan, strategi implementasi, dan juga bagaimana praktiknya di lapangan, sampai juga ada proses monef. Gitu. Dan koordinasi ini jadi bagian yang paling penting untuk melibatkan berbagai macam kegiatan yang perlu didiskusikan dan diintegrasikan dalam kerja-kerja klaster atau sektor yang ada. Dan bahasan hari ini nanti Ibu dari
perwakilan Kemenkes, Kemensos, BNPB juga, dan dari UNOCHA itu akan memperkaya dan akan jadi catatan yang bisa kita lakukan. Kemudian di hari kedua, poin penting yang akan didiskusikan adalah bagaimana turunan dari koordinasi ke dalam bentuk standar penanganan dan perlindungan di situasi bencana. Dan sepertinya kita juga perlu melihat dan mengkritisi apakah standar Keswa dan dukungan psikososial tersebut sudah mengakomodasi prinsip-prinsip utama seperti misalnya ya strategi interdisipliner, kemudian juga multisektor, apakah sudah ada partisipasi sosial, apakah telah terjadi pendekatan kesehatan yang komprehensif, kemudian apakah juga ada pendekatan berdasarkan aspek atau faktor kerentanan, juga resiko, hak asasi manusia, kemudian juga pertimbangan dari berbagai macam karakter etnis, bahasa, budaya, juga isu kesetaraan gender, juga prinsip fleksibilitas serta penyesuaian terhadap keadaan setempat. Dan ini perlu kita kaji kembali. Dan di hari kedua kita juga ada banyak narasumber yang akan sepertinya meng-highlight hal tersebut. Dan di hari ketiga itu sepertinya yang saya coba pahami dari buku materi itu kita akan mendapatkan refleksi dari implementasi di lapangan. Jadi ini kayak bagian dari proses pembelajaran kerja, baik interdisipliner dan juga multisektor. Jadi harapannya kita bisa melihat apa sih yang sudah sesuai, apa yang masih senjang, lalu apa yang masih perlu diperbaiki dan apa yang masih perlu diperlukan. Sebenarnya juga penting untuk lihat refleksi justru dari para pekerja kemanusiaan itu sendiri. Semoga di hari ketiga ada ya disisipkan, karena kayaknya di buku materi nggak ada gitu. Karena para pekerja kemanusiaan sendiri juga rentan dalam mengembangkan masalah Keswa, fatigue, burnout, ya, trauma sekunder juga itu sangat mungkin terjadi. Kemudian di hari keempat tentang pelibatan masyarakat, itu jadi aspek penting juga bagaimana memahami isu sosial budaya dan masalah Keswa, khususnya dalam masyarakat di situasi bencana. Karena keyakinan budaya berhubungan dengan masalah Keswa, misalnya kita juga bisa belajar bagaimana masyarakat setempat berespon dan merespon sumber stres itu sendiri. Bagaimana mengekspresikan stres mereka, dan bagaimana perilaku masyarakat dalam mencari pertolongan. Contohnya waktu di Lombok terjadi gempa besar, masyarakat itu pada malam terjadinya gempa selalu berpikir bahwa tiap malam Senin itu tidak mau tidur di dalam tenda atau tidur dalam rumah. Mereka akan ada di pendopo karena mereka berkeyakinan bahwa itu bisa saja terjadi gempa lagi gitu. Jadi ada asosiasi di situ. Dan juga untuk penting bahwa lagi-lagi keyakinan budaya berhubungan dengan bagaimana perilaku masyarakat dalam mencari pertolongan. Jadi pelibatan masyarakat itu akan membuat pekerja profesional juga yang ada di lapangan mendapat informasi dan memahami juga area mana yang mungkin ada di resiko tinggi untuk mengalami masalah Keswa. Jadi di hari keempat ini kita bisa diskusi juga bagaimana mengembangkan kemitraan aktif dengan masyarakat sehingga memungkinkan tenaga kesehatan maupun tenaga lainnya untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan budaya yang kompeten sebagai bentuk kesiapsiagaan bencana. Dan banyak juga studi-studi yang telah menunjukkan bahwa intervensi berbasis masyarakat itu memainkan peranan penting dalam mencegah serta mengurangi reaksi kesehatan mental akut dan juga dalam membantu mendeteksi sejumlah masalah yang membutuhkan intervensi. Lalu di hari terakhir setelah dapat paparan mulai dari kebijakan, implementasi, kemudian juga proses refleksi, maka what next? Apa yang akan dilakukan untuk masa mendatangnya? Apakah misalnya perlu meninjau kembali aturan dan undang-undang negara, rencana penanggulangan bencana nasional maupun rencana strategis nasional terkait Keswa? Sudah adakah misalnya dokumentasi tentang kesehatan mental dalam keadaan darurat dan mana yang masih perlu direvisi misalnya?
bagaimana keberlanjutan tindakan atau strategi yang selama ini sudah dilakukan. Jadi dalam 5 hari ke depan, di dalam wadah Community of Practice Keswa ini, semoga 5 catatan utama yang telah direncanakan itu bisa dibahas dan didiskusikan, dan juga diharapkan bisa memberikan buah-buah baik, ya, buah-buah baik yang berupa advokasi maupun koordinasi serta kerja-kerja bersama dari berbagai lintas profesi, disiplin maupun lembaga. Dan saya percaya bahwa diskusi 5 hari ini adalah diskusi kita yang kaya materi, kaya narasumber ahli, dan juga kaya akan peserta yang juga sudah berpengalaman, sehingga saya yakin ini jadi rekomendasi yang juga sangat konstruktif, baik untuk situasi pra-bencana, saat maupun pasca bencana. Baik, terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya serahkan kembali kepada panitia dan selamat menjalani diskusi untuk Ibu Moderator, Ibu Tetri, salam kenal. Kemudian juga untuk Ibu Widiana, Ibu Mira, Pak Bambang. Selamat berdiskusi, rekan-rekan sekalian. Terima kasih.